tadi suatu saat. Sempat sampai ke psikiater ya? Oh sempat. Ya. Coba dok boleh dijelasin itu gimana sih sampai? Ya karena dia tidurnya cuma sejam, jadi sebenarnya kalau saya tidur pulas ya sebenarnya, cuma gara-gara kalau pas saya tidur jam 1, jam 2 dia lagi nangis, ya kan nangis, terus udah kayak gitu bangun, ya saya otomatis bangun tenangin dia kan sampai siang, sampai pagi ke siang nggak tidur, jadi dia udah sholat subuh tidur sejam udah nggak tidur, cuma sejam tidurnya. Berlangsung berapa sampai sekarang dok? Sampai Enggak, sekarang enggak. Jadi kebetulan alhamdulillah di sekitar kita banyak orang-orang yang support kita, banyak orang-orang yang menenangkan kita, banyak orang-orang yang menguatkan kita ya, terutama semua cobaan ini ya balikin kita ke Tuhan karena manusia ini kan cuma bisa berikhtiar gitu. Dok, ini kan yang publik juga menunggu-nunggu selama ini kan kehadiran kamu nih dalam sidang. Bertemu langsung dengan Nikita. Boleh dong dok sedikit tadi pertemuan awal dari Nikita itu apa sih kamu rasakan? first impressionnya biasa aja sih, kayak ketemu sama teman-teman yang ada di sini aja biasa aja. Cuman kayak Dia sebenarnya keselnya itu karena dibatasi ngomong aja. Selama ini bayangin berapa bulan? 10 bulan ya? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 10 bulan disuruh diem sama ini. karena tidak boleh Terus nanti dia, akan menyentuh dia mau pokok ngomong, perkara. mau ngomong takut salah, dibilang pelangap-pelongo, ya kan? Jadi susah. Aku yang ngomong, kok kelihatan banget katanya begonya, ya kan? Jadi susah, makanya serba salah ya dok? serba salah. Artinya anggapan publik bahwa Dr. Reza Gladys itu ketakutan ketika menghadapi atau bertemu langsung dengan Nikita. Bisa kalian lihat tadi saya apakah ketakutan apa tidak? Tapi kan di sini Bukan masalah takut apa jadi tidak ya. dijelasin lagi bahwa di sini tuh unsurnya ini pemerasan loh, tapi digiring opininya ini adalah kita itu mafia skincare, kita tuh bermasalah terkait produk. Disinilah saya jelasin semuanya. Ada yang menarik lagi nih. Hari ini persidangan masih berkaitan dengan ketakutan. Reza Gladys melawan NM, namun dengan membawa banyak pengawal. Nah, ini saya jawab. Seperti apa? Ini saya jawab, maaf ya, karena saya di sini suaminya, jadi saya jawab nih. Jadi pertama, saya mendapatkan isu yang memang tidak baik, ya. Ya isu tidak baik lah, pokoknya ada isu tidak baik. Ya pokoknya terkait keamanan saya, pribadi istri dan semua orang yang support saya. Jadi di situ saya sangat mengkhawatirkan terkait keamanan kami dan teman-teman saya semua di sini. Jadi saya memperketat keamanan ini. Tapi intinya bukan untuk seperti apa, biar proses persidangan ini berjalan lancar. Hanya itu tujuan kita. Berarti bisa dibilang sampai sekarang masih mendapat ancaman dok? Ya kalian boleh lihat lah di medsosnya. Tadi aja kan saya dibilang tolol di video. Artinya ini bukan bentuk ketakutan ya? Oh sama sekali tidak takut karena saya tidak salah. Lindungi diri kan? Bang Biring, ini pertanyaan untuk abang nih. Sebentar. Bulan dah. Ngomong ya. Puas dulu. Puas dulu. Dokter Mufid ya? Kemarin dokter Mufid Ini adalah dokter Janet nih. Kamu harus bilang ke media. Kamu harus cerita ke media. Saya tahan ya dok ya. Saya tahan. Karena apa? Bukan saya takut. Lagi-lagi saya menghormati proses hukum. Dan ini dokter Janet tahu juga. Ya tapi kamu lagi minta jatuh curhatnya sama dokter Janet. Betul. Dan hari ini support dari orang-orang yang peduli dengan Dr. Reza itu luar biasa. Tadinya kami nggak saling kenal, tetapi akhirnya kami kenal karena saling support. Ada yang datang dari Manado, ada yang datang dari Aceh, Lampung, Medan, Bekasi, dan sebagainya. Itu tidak kita prediksikan, ya kan? Jadi bukan karena ketakutan, tapi karena support banyak orang. Mungkin dokter ini kan runtutan peristiwa, mungkin ini persidangan. Nah kemarin dokter juga kalau tidak salah di BAP di Polres Jackson itu waktu itu yang hari apa tuh ya Bang Biring ya? Yang sama dokter Andreas itu. Oh bagian itu. Itu masih belum bisa bicara ya. Ini dulu. Dokter ini kan sama-sama mendapat maksudnya mendapat dimintai uang oleh dokter dan juga terdakwa. Itu polanya sama atau bagaimana? Sama lah. Sama persis atau bagaimana? Ya, Teman lain juga ya termasuk kalau kalian pinter simak aja. Kan di sosial media dia jelek-jelekan, dia ini sampai kita ketakutan dan dan hingga sebagainya. saat ini masih menjelek-jelekan saya karena apa? Ya karena tidak cair yang diminta, betul dong?
Sampai maaf dok, sampai kerana pribadi mungkin maaf. Iya, karena pribadi semua lah diobrak-abrik, serah deh. Tapi gimana dok, artinya sampai detik ini ya masih ada buzzer-buzzer yang nyerang dokter, apalagi sampai kerana pribadi. Saya nggak peduli juga, nggak ada masalah. Yang penting sekarang saya sudah menegakkan hukum dan saya sudah berani maju untuk anak-anak saya yang selalu dibully di sekolahnya karena anak saya dibilang bahwa ibunya penipu, dokter penipu yang diucapkan terdakwa Nikita Mirzani, padahal itu tidak sama sekali benar. Yang kedua, untuk keluarga saya, untuk suami saya juga, saya harus menjaga harkat martabat sebagai dokter dan sebagai istri karena saya juga perempuan. Dan saya di sini berani maju untuk teman-teman. Jangan takut, walaupun yang mengancam kalian, yang menjelek-jelekan kalian itu akun monster. Membenci akan tetap membenci apapun yang speak up hari ini Betul. tetap akan Jadi gini, apakah betul. akan tetap speak up ke depan? Kayaknya kalau udah selesai ini ya. Ya intinya gini ya. Kita sebagai manusia ini, walaupun kita sebagai anggaplah tokoh ulama atau apapun, tidak bisa memaksakan setiap orang itu bisa suka sama kita. Pasti ada aja yang tidak suka. Jadi setelah hasil ini ya saya kembalikan kepada masyarakat, terserah mau yang suka atau tidak. Yang paling penting adalah ya tinggal lihat penggiringan opininya seperti apa. Ya, yang paling penting kalau orang-orang yang pintar pasti sangat kritis terkait penggiringan opini, kita bisa melihat bahwa ini seperti apa. Jadi jangan menelan bulat-bulat ya. Ya? Untuk dokter mungkin akan segera dilakukan tindakan hukum atau bagaimana? Ini jawabannya nanti. Terakhir aja ya. Terakhir. Kalau udah puas, Kalau Nanti keinginan kalau dari dokter kalian apa mau sih? tahu tadi nanya-nanya fase down aku, Dokter Janet sangat mengetahui. Silakan nanti wawancara beliau. Ya. Dokter terkait ini kita mengacungkan jari tengah tadi terus ke dokter seperti apa? Saya nggak lihat kebetulan, Nggak. alhamdulillah mata saya nggak lihat. Nggak, kalau ngacungin jari tengah nggak ada masalah. Kamu punya jempol juga kan ya? Ya. Emang Nggak apa-apa. karakternya kayak gitu ya. Dok, mungkin ke depan bakal